Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kematian adalah suatu hal yang pasti akan terjadi pada semua makhluk hidup. Bahkan para malaikat pun akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Dengan demikian, satu-satunya yang kekal dan tidak pernah mati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai kematian itu sendiri, tidak ada yang mengetahui kapan ajal seseorang akan tiba. Hal ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa proses malaikat maut mencabut nyawa seorang hamba. Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dikisahkan bahwa pada suatu ketika, malaikat Israel pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, kapankah aku mencabut nyawa seorang hamba? Dalam keadaan apa dan bagaimana aku menghilangkannya?" Allah berfirman, "Wahai malaikat Israel, ini adalah ilmu yang paling rahasia. Siapapun tidak akan mengerti selain aku, akan tetapi aku memberitahukan kepadamu mengenai kedatangan waktunya dari kematian tersebut. Sebutkan bahwa jika seorang hamba sudah waktunya meninggal dunia, maka ada beberapa malaikat yang datang kepada malaikat Israel. Malaikat penjaga jiwa berkata, sudah habis masa hidup orang ini. Selanjutnya datang juga malaikat penjaga rezeki dan amal sambil berkata, rezeki dan amalnya telah habis. Disebutkan bahwa malaikat Mikail turun dengan membawa lembaran kepada malaikat Israel yang didapatkan dari Allah. Dalam lembaran itu tertulis nama orang yang diperintah untuk dicabut nyawanya, tempat pencabutan, dan sebab-sebab pencabutan nyawanya. Sedangkan Kabil Akbar menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pohon di bawah aras. Jumlah pohon tersebut sama dengan bilangan makhluk yang ada di dunia. Maka ketika ajal seseorang telah tiba dan umurnya tinggal 40 hari, maka secara otomatis daun pohon aras itu juga gugur dan jatuh di tempat malaikat Israel. Dengan demikian maka malaikat Israel dapat mengetahui bahwasanya ia diperintahkan untuk mencabut nyawa seseorang sesuai dengan identitas daun tersebut. Dan setelah itu para malaikat menyebut orang yang akan dicabut nyawanya tersebut sebagai mayat hidup. Hal ini karena orang tersebut masih dapat merasakan kehidupan dunia selama 40 hari lagi. Disebutkan, Abu Lais mengemukakan bahwa akan turun dari bawah aras 2 tetesan yang akan menggambarkan nama pemiliknya. Bila satu tetesan itu berwarna hijau, maka pertanda bahwa pemiliknya termasuk orang yang celaka. Tetapi jika tetesan tersebut berwarna putih, maka hal itu menandakan bahwa pemiliknya termasuk orang beruntung atau bahagia. Sedangkan untuk mengetahui di manakah tempat seseorang akan meninggal di akhir hayatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk memasukkan ke dalam air mani yang berada di rahim ibunya, dengan mencampur debu bumi dari tempat di mana nantinya ia akan meninggal. Maka debu tersebut akan terus berputar-putar untuk mencari tempat yang dikehendaki. Kendati demikian, orang yang bersangkutan akan meninggal sesuai dengan tempat asal di mana debu itu diambil. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, Muhammad, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang ditakdirkan akan mati terbunuh di medan pertempuran itu, keluar juga ke tempat mereka menghadang kematian." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 154. Wallahu bisawab. Sahabat beriman, ingatlah bahwa kematian akan menyentuh setiap jiwa yang bernyawa. Dan satu-satunya hal yang akan diperhitungkan adalah amal perbuatan manusia selama di dunia. Maka jadilah orang-orang yang mengharapkan surga.